Aqidatul Awam yang masih sekarang dalam masalah penyebutan nama-nama Nabi dan Rasul. Ya kalau nggak salah sebelumnya terakhir berhenti di Nabi Ayub, sekarang Nabi Syuaib. Ya apa namanya syairnya? Yaqubu Yusufu Ayyubu Yada Syuaibu Harun wa Musa wa Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman Tawa. Ya sekarang masuk ke Syuaib. Ya Nabi Syuaib dikatakan di sini beliau termasuk mertuanya dari Nabi Musa. Nabi Syuaib ini adalah mertua dari Nabi Musa, yang beliau tinggal di kota Madian. Yang Allah kirim dan katakan di sini beliau innahu min waladi Madian min Ibrahim, termasuk masih dari salah satu keturunannya Nabi Ibrahim. Ya sebagian bilang enggak, beliau bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi keturunan dari umatnya Nabi Ibrahim yang hijrah ke kota Syam. Syam itu yang sekarang kita bilang tuh kayak Palestina, Syria, Lebanon, Yordan, itu daerah Syam namanya. Walakin nahu ibnu binti Lut, tapi dia adalah cucunya Nabi Lut. Arsalahullah Ta'ala ila ahli Madyan, Allah kirim ke kelompok atau penduduk kota Madyan. Wa kanu ahlu kufrin billah wa su'in mu'amalatin linnas. Dan orang Madyan ini, orang saat itu orang-orang yang masih kafir terhadap Allah, dan yang paling buruk sifat mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah transaksinya kurang baik. Kalau bertransaksi itu nggak sesuai dengan syariat. Apa ya khusunan nasi asya'ahum fil makayil wal mawazin. Kalau udah masalah takaran mainnya curang. Kalau udah masalah takaran mainnya curang. Sering ngurangin takaran-takaran yang dijual kepada orang lain. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Salah satu orang yang Allah celak dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Siapa yang takhfif itu? Orang-orang yang main dalam masalah timbangan dan takaran ketika berdagang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau udah minta atau ketika dia beli sama orang, minta timbangannya jangan kurang sedikit pun. Idza qalu 'alan nas, kalau mereka beli, kalau mereka minta sama orang lain dengan kadar timbangan, enggak boleh timbangannya kurang sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi ketika mereka yang justru jual, mereka yang nimbangin, mereka yang nakerin, hum yakhsirun, dimainin. Dikurang-kurangin. Itu perbuatan ahlu Madyan. Yufsiduna bi amwalihim, dan mereka berbuat curang, berbuat kotor dalam harta-harta mereka. Dan ini yang perlu kita pikirin. Kata Nabi, idza bay'atna, kalau ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli, fa idza sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'atihima. Kalau seandainya mereka jujur dan terbuka, ini insya Allah berkahi perdagangan mereka. Wa in kadzdzaba wa akhfa muhiqat barakatu bai'ihima, kata Nabi. Tapi kalau udah mulai curang, mulai ngumpetin, mulai nyembunyiin aib yang ada di dalam barang dagangannya, kata Nabi, itu mungkin bisa membuat dagangannya cepat laku. Orang yang dagang, orang yang usaha, silahkan didengerin patokan dari Nabi. Kita kalau bohong, kita kalau curang, kalau ngumpetin aib-aib yang ada di dalam barang yang pengen kita jual atau makanan yang pengen kita jual, mungkin hal tersebut bikin dagangan kita cepat laku. Tapi kata Nabi, muhiqat barakatu bai'ihima, Allah hapus berkahnya dan Allah bakal hancurin hartanya. Dan ini yang Allah lakukan kepada orang-orang penduduk kota Madyan. Termasuk salah satu aib yang sering kita lakukan ketika berdagang adalah ketika orang nanya barang kita. Kita jual handphone, jual laptop, jual motor. Kebetulan kita jual ke orang yang nggak paham begituan. Laptop mana yang nggak pakai, pengennya jual. Yang beli kebetulan orang yang nggak terlalu paham laptop. Ditanya, ada minusnya nggak? Lo cek aja sendiri. Jadi motor ada minusnya nggak? Lo cek aja sendiri. Coba lo pakai dulu lah 3 hari, lo rasain kira-kira ada minusnya nggak. Padahal dia tahu.
Sebenarnya ada minusnya yang nggak kerasa sama orang yang nggak ahli. Yang minusnya pun nggak kerasa masanya kalau habis di servis nih, misalnya nih, ini seminggu 2 minggu pertama nggak kerasa nih, udah 2 minggu kedua aja baru, ada 2 minggu ketiga aja baru kerasa. Kebetulan sebelum dijual di servis dulu sama dia, akhirnya orang makainya enak, ya lancar, nggak ada kendala. Datang tuh orang bawa motor, ditanya ada minusnya nggak? Gue sih ngerasanya enak-enak aja, ya emang enak motor gua. Yang minusnya mana? Kerasnya nggak ada minusnya, udah pokoknya harganya sekian makanya. Akhirnya orang karena emang ngerasa pasti pakai nggak ada minusnya, jadi beli dengan harga yang lebih mahal. Padahal sempat ditanya ada minusnya nggak? Dibilang alasannya biasanya orang-orang kita ya, kan kita nggak bohong Ustaz, kita nggak bilang nggak ada minusnya, kita suruh dia periksa sendiri. Nah dia nggak tahu salah dia nggak salah dia nanya ada minusnya nggak? Ya, ini makanan gimana nih, ini baju gimana, ya kira-kira ada minusnya nggak? Padahal ada jahitannya yang bolong misalnya, cuma nggak kelihatan. Cuma nggak kelihatan. Kalau orang yang nggak detailnya nggak kelihatan, lu cek aja dah tuh bajunya ada minusnya nggak? Jahitannya ada yang salah nggak? Kebiasaannya begitu tadi kita bilang, orang yang nggak ahli akhirnya nggak kelihatan. Udah tuh dibeli dengan harga mahal yang dia mau. Kata Nabi, silahkan yang mau berbuat gitu silahkan, tapi ingat, satu, dagangannya nggak ada berkahnya. Yang kedua, kata Nabi, tunggu aja waktunya Allah bakal hancurin harta. Kenapa? Udah ada contohnya. Ini di kaum Madian. Mereka-mereka yang kalau dagang takarannya suka dikurangi. Mereka-mereka yang dagang takarannya suka dimainin. Pernah ada seorang ulama lagi pengen lagi pengen ngebongkar aib seseorang yang kadang-kadang dagangnya suka ngurangin. Setiap orang beli beras di dia liter, ini cuma 9,5 on doang, nggak nyampe 1 liter. Atau kalau misalnya mau beli sekilo cuma 9,5 on doang, nggak nyampe 1 kilo. Setiap hari dibeli, ini orang tahu nih nggak apa-apa setiap hari dibeli. Itu beras setiap hari dibeli sampai 10 hari, kan ada 10 kali nih, harusnya 10 kilo kan. Biasanya dibeli sekilo 15.000, berarti kan 10 kali 150 kan. Dia datang ke pedagangnya, mau bayarin beras gua nggak? Ada di rumah 10 kilo, harga 120 aja dah. Bahkan pedagangnya, ini beras yang harusnya 10 kilo 150 dijual cuma 120, juga gue bayarin sini, dikasih 120 dikasih. Pas ditimbang cuma 9,5 doang. Dan setengah orangnya marah-marah, itu mau nipu aneh ya? Ini beras cuma 9,5 kilo doang. Dia bilang, lu gimana sih, itu beras semua yang ada beli dari inti, Anda nggak pakai. Itu beras semua yang ada beli dari inti, 10 hari Anda kumpulin, itu segitu dari inti tuh. Itu menuduh orang curang, padahal itu yang berbuat curang. Setiap hari yang dikasih Anda cuma 9,5 on doang. Anda tahu mah, ya sengaja Anda kumpulin. Anda bilang 10 kilo sesuai dengan apa yang Anda bilang ke Anda, kan 10 hari berarti harusnya 10 kilo. Ya udah tuh, Anda kasih. Ternyata berapa? 9,5 kilo doang. Nah itu perbuatan itu. Dan itu yang Allah sebutin tadi. Alladzina idza ta'alu 'alan nas yastawfun. Kalau giliran dia beli aja dah. Kayak kita nih, kalau dagang maunya semahal mahal. Kalau giliran beli, pokoknya sejatuh-jatuhnya. Kalau bisa tuh pedagang dikasih untung gopek-gopek, dah jangan 1.000 jangan. Ditawar bisa-bisa. Kalau masalah dagang sih nggak masalah, cuma kalau udah curang. Harganya disebutin berapa, habis segala macam, pokoknya. Kalau dalam masalah dagangan nih, kita mau dagang berapa harganya silahkan, selama orang itu ridho. Ada mau jual handphone ini, 5 juta lah, cuma handphone 3 juta Ustaz. Gue mau jual 5 juta, lo mau beli nggak? Ya udah, kan gue nggak maksa. Ada minusnya kak, Anda kasih tahu semuanya. Tadi mau minusnya udah parah banget, kamera nggak mau, layar udah setengah biru nih segala macam. Pokoknya gue mau 5 juta. Kalau aneh nggak mau, ya udah nggak masalah. Kalau dia beli, tetap ngapain dasar 5 juta aneh ambil, ya silahkan. Ini nggak ada masalah nih, mau dagang berapapun keuntungannya silahkan. Kecuali di mazhab Imam Malik itu nggak boleh ngambil keuntungan 2 kali lipat dari harganya. Kan sering kita dengar ya, emang benar ya Ustaz, kalau dagang nggak boleh ngambil keuntungan 2 kali lipat dari harga aslinya, itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i mas selama antara sedua-duanya ridho, nggak ada pemaksaan. Kalau kita yang jual nih, beli apa lu tega banget sama gue ini segala macam, nah ini nggak boleh nih. Tapi kalau cuma kita bilangin mau jual handphone, mau jual laptop, mau jual motor, bayarin lah. Berapa? 15 juta. Padahal harga asli 13. Mau nggak? Nggak boleh sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ketika ditanya ada aibnya nggak, jujur.
Ada rusaknya nggak? Jujur. Pernah diservis nggak? Jujur. Ya jangan bilang enggak, udah bilang aja jujur. Meskipun ketika diservis rasanya masih sama seperti asli, bilang. Ditanya udah pernah servis, bilang udah. Berapa keuntungan yang kita dapat cuma sekedar menyembunyiin aibnya, tapi tinggal nunggu waktu harta kita bakal hancur. Ngapain? Perdagangan menjadi salah satu usaha yang paling berkah yang Nabi doain. Tapi di sisi lain kata Nabi, yang paling banyak berteman sama jin dan setan itu para pedagang di pasar. Kenapa? Sering bersumpah dengan sumpah palsu, apalagi terkadang bawa-bawa nama Allah. Berapa nih harganya? 70. Gocap dah. Kadang kita juga yang nawar aja kebangetan gitu. Berapa nih? 70, 25 dah. Dari 70 ke 25. Ya, dari 70 ke 25 enggak, saat emang kayak gitu, biar kudu digituin dulu, ya terserah ini dah. Ya tapi kalau seandainya bilang enggak aja udah. Ya enggak udah. Yang kayak bilang, ya Allah, sumpah ini emang modalnya aja belum balik. Bilang sumpah modalnya belum balik. Tapi pas di jalan dipanggil. Alasannya nggak apa-apa, ada penglaris, kayaknya gue nggak percaya ada orang dalang sedekah. Kalau tadi dibilang modalnya aja belum balik, berarti kalau dijual rugi kan? Jangan kata untung, modalnya belum balik, itu kan bukan jual tapi sedekah. Jadi ada yang gitu, makanya enggak, pasti minimal banget modalnya udah balik. Pakai bilang modalnya belum balik tuh ngapain? Makanya dengan apalagi maaf ya, timbul dengan persaingan, ini yang bikin orang kadang-kadang ngelakuin hal kayak gitu. Yang dagang makin banyak. Kalau kita nggak pinter-pinter lisan kita kalah laku nih. Apalagi di pasar, perdagangannya banyak, ngomongnya asal-asalan, jangan. Makanya Nabi udah kasih jaminan seorang pedagang yang beragama Islam, jujur, tajirul aminu shodiqul muslim, ya terpercaya, jujur, terpercaya dalam dagangannya, lisannya apa segala macam. Dia cuma di pasar doang, tapi derajatnya di akhirat sama syuhada. Gambarannya ada di pasar. Tapi bersamaan dengan orang-orang saat itu berbuat curang, dia berjuang istiqomah, gak melanggar syariat. Kata Nabi, ganjarannya nanti di akhirat sama orang yang mati syahid. Jadi di sini juga kita belajar, dari hadis ini kita belajar bahwasanya gak semua posisi itu mulianya cuma ada di atas sejadah, ada di atas mimbar. Memang orang yang paling banyak bikin orang selamat itu ya yang ngajarin ilmu agama. Tapi jangan mikir selain orang-orang yang berprofesi sebagai ustadz kayaknya nggak ada harganya, jangan. Ya harus banget nih anak kita jadi ustadz, bagus, nggak apa-apa. Ya harus banget kita punya anak jadi ustadz, nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau itu nggak bisa, paling nggak mereka yang menjalani profesinya sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi aturan dalam agama. Jangan jadi pedagang. Kalian ada jadi orang kantoran yang jujur. Karena yang jadi orang kantoran yang bahkan maaf menjadi direktur agama, kementerian agama, departemen agama. Ya banyak yang ngeleweng. Ya makanya kalaupun kita nggak bisa jadi ustadz, jadi kiai, jadi ustadz, namanya nggak apa-apa. Yang penting jadikan mereka sosok-sosok yang menjalani profesinya dengan aturan agama. Istri yang tak akan masuk surganya masuk surga, pedagang yang jujur terpercaya masuk surga. Ya apalagi orang-orang yang bertani, kata Nabi itu orang-orang yang paling berkah, yang mengetahui halal hasilnya, halal haramnya hasilnya dan makanan semua. Yang penting ngejalanin aturan Allah, di situ udah selamat. Karena kita cari masuk surga amar ridho dari Allah. Di hukumnya pakai apaan ketika orang itu berbuat curang dalam masalah harta? Kata Allah, falam makan dabu ahlakahumullah. Diutus nih Nabi Syuaib buat bilangin jangan begitu, itu nggak boleh. Tetap aja kekeh, malah mendustakan Nabi Syuaib. Fasarat qaryatuhum khawiyah minhum ka'annam yanzilu fiha wa lam ya'ishu fiha. Allah turunin azab yang bikin tuh kampung kosong, nggak ada rumahnya, nggak ada orang. Jadi azab yang turun bukan cuma ngancurin orangnya doang, bahkan rumah-rumahnya, pasar-pasarnya semua hilang. Makanya jangan, ini yang sering kita bilang nih, jangan suka dekat-dekat sama orang-orang yang suka maksiat. Kalau orang udah maksiat kena hukuman. Kadang-kadang yang kena hukuman bukan cuma orang yang maksiat, yang di dekat-dekatnya kena.
Ya idza ammal fasad ammal adzab kaidahnya. Kalau seandainya maksiat, kesalahan itu udah benar-benar umum menyeluruh, dianggap biasa, nggak ada lagi yang menegur. Jangan kata yang maksiat, yang berbuat taat aja kena. Emang kalau Allah kirim gempa, Allah kirim banjir apa segala macam, naudzubillah, ya rumah-rumah orang soleh nggak goyang gitu? Goyang. Ya ada kejadian beberapa yang masjid ada banjir nggak kena, ya kebakaran rumah-rumah orang soleh nggak kebakar, ada begitu, ada itu mau berapa sih? Ya keseringan ya semuanya rata, yaitu orang soleh yang banyak ibadahnya daripada kita aja kena diadab ketika diam di satu kampung yang maksiat dan udah dianggap biasa, kita nggak negor, apalagi kita yang taatnya masih jarang-jarang duduk sama teman-teman yang suka maksiat nggak bisa negor lagi. Imam Haddad nih dalam kitab Risalatul Mu'awanah Haji itu beliau ngasih catatan tentang masalah nerima hadiah. Kata beliau, buat orang-orang yang biasa nerima hadiah dari orang lain, tak berupa makanan, minuman, baju, barang atau lain-lain, kata beliau, hukum asli nerima hadiah itu sunnah. Jadi bukan sekedar ngehadiahin, sunnah. Nerima hadiah hukumnya sunnah. Kata Nabi, kalau kita datang hadiah kepada kita yang nggak kita minta-minta, nggak kita kode-kodein, ambil. Kalau yang dia butuh pakai, nggak butuh kasih orang, jangan ditolak, jangan. Jangan suka tuh kalau kita dapat makanan di pinggir jalan, meskipun makanan yang enak, oh nggak enak, nggak usah, nggak, yang lain aja, jangan. Giliran yang enak, udah coba dua. Giliran nggak enak aja skip. Ya, giliran enak udah dua, minta cuma tiga, lakinya anaknya di rumah dimintain semua. Giliran nggak enak aja dilewatin. Ya semuanya ambil aja. Dapat kalau kita nafsu, kita kasih, kita makan. Kalau kita nggak nafsu kasih orang. Ya jangan pakai dikatain, kasih orang, udah. Itu sunnahnya dari Nabi begitu masalah hadiah. Tapi kata Nabi, ada beberapa keadaan, kata Imam Haddad, ada beberapa keadaan yang sunnah kita nolak pemberian dari orang. Di antaranya, kalau ente tahu ini orang suka maksiat dan dengan terima hadiahnya ente jadi nggak bisa negor. Jangan. Kalau ente tahu nih orang suka maksiat dan dengan terima hadiah makanan dari dia, ente jadi maaf ya, jadi penjilat nanti. Nih udah tahu dia salah nih, nggak bisa ditegur. Kenapa? Gara-gara seringan dijajanin. Mendingan jangan dijajanin lagi sama dia. Atau imbalan-imbalan yang memang ajakannya itu sebagai bentuk maksiat. Ayo jalan ayo. Ya gua ajakin jalan nih, gua ajakin makan, tapi ntar temenin gua dulu kesini ya. Ya temenin gua dulu jalan, pacar gua ntar gua jajanin. Oh jangan, nggak ada. Gua kasih duit nih, tapi maaf ya Gary, jangan ngaji lu dah, jangan sholat dulu, temenin gua dulu, penting banget nih, nggak ada. Ya jangan, kata Sayyidina Ali, terkadang itu manusia terikat dengan kebaikan orang. Manusia terikat dengan kebaikan orang. Makanya mendingan jangan terikat dengan kebaikan siapapun kalau nantinya kita gak bisa ngajak dia kepada kebenaran. Kalau gara-gara kebaikan orang nih, kita gak enakan Ustaz, ya jangan dekat-dekat dia dah. Jangan ngambil makanannya, jangan ngambil barangnya. Yang ngindar udah, kalau dia ngasih barang ke orang-orang lu ngindar. Kenapa? Besok kalau mau nasihatin enak jadinya. Karena keseringan orang itu ketika udah dikasih sesuatu, lidahnya jadi kaku buat ngomong. Jangan kelasan kita ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, dikasih dikasih sejadah sama orang yang lagi kena masalah. Pas beliau sholat kok rasanya beda, dipanggil bininya, ini sejadah siapa nih? Sejadahnya Fulan, bin Fulan, keluarga Fulan, segala macam. Kata beliau bawa pulang balikin. Kenapa emang dia ngasih hadiah buat kita ya segala macam? Gak ada. Ya keluarganya lagi kena masalah, saya takut nantinya nggak adil tentuin hukum. Ya makanya kalau kata Imam Haddad, pendapat Imam Haddad ya, yang namanya sokongan itu kalau berlakunya lagi ada momen. Ya kemarin kan sempat ramai kan, ya hadiah hari guru nggak boleh menerima hadiah. Sekarang kita tanya, kemarin hari guru itu bertepatan dengan ujian nggak? Ya dan sekarang setahu aneh kalau nggak salah kurikulumnya kan nggak pakai nggak naik lagi kan ya, semua naik kan. Oh disebut kapan? Semua udah naik. Ya kalau dulu kita takut anaknya merah 3, merah 4 gak naik, apa segala macam, ya kena masalah, dikasih gurunya, kepala sekolahnya biar anaknya dinaikin, ini sokokan. Kalau sekarang ngerasa hadiah setahun ini dipegang sama wali kelas yang ngasih hadiah buat wali kelasnya, dibilang sokokan apa yang jadi sokok? Sokoknya sebelah mana? Ya meskipun hadiah juga gak wajib ya. Oh buat udah tahu nih, ngumpulin duit buat guru yang di sekolah wali kelas, ayo patungan semua wajib. Oh jangan, Anda juga kurang setuju tuh. Ya buat orang-orang yang diwajibin, ya ngumpulin duit buat ngasih
hadiah ke wali kelas. Tapi kalau bisa ngasih bagus, hadiah yang kita kasih 50.000, 100.000 nggak ada artinya dengan ilmu yang dan waktu yang dikasih sama guru-guru kita. Tapi diwajibin jamaah. Anaknya 6 kelas 1 sampai kelas 6 ada anaknya semua di situ. Naik kelasnya bareng. Per orang cepet 600 sudah. Belum terbuat daftar ulang apa segala macam, repot nih. Jadi jangan diwajibin, ajakin. Kalau nggak bisa, kalau udah ngasih, dan jangan, kalau udah kita bisa ngasih ke guru, jangan ngerasa berjasa dengan guru-guru kita atau guru-guru anak kita. Waktu yang mereka kasih, ilmunya itu lebih banyak daripada yang kita kasih. Jangan ngerasa, udah ngasih pego, mereka udah ngasih 200, jangan. Ilmu mereka nggak ada bandingannya dengan uang kita. Ada orang tua nih, datang sama anaknya, datang ke TPA. Anaknya yang tadinya nggak bisa sama sekali kenal huruf hijaiyah, tahu-tahu kenal huruf hijaiyah dan bisa baca Fatihah. Bahkan kalau nggak salah ya, ingat antara Fatihah atau juz 30. Bapaknya senang banget nih, anaknya udah bisa baca Fatihah, udah bisa juz 30. Diajak ke rumah gurunya, ayo anterin bapak silaturahmi ke rumah guru. Mau ngapain pak? Bapak mau ngasih hadiah. Dan masya Allah, dalam cerita itu namanya orang dulu dikasih kambing, dikasih hasil kebunnya dia, dan beberapa keping emas. Gurunya pas dikasih, pak jangan nih kebanyakan. Anda cuma ngajarin Fatihah doang, cuma ngajarin juz 30 doang, hadiah segini mah kebanyakan. Akhirnya kata bapaknya, yaudah saya ambil lagi hadiahnya. Dan maaf, mulai sekarang anak saya berhenti dari Ustaz. Kenapa? Saya nggak mau ngajarin saya nggak mau ngasih anak saya pembelajaran di tangan guru yang mandang Fatihah itu kecil. Pada baru ngajarin Fatihah doang nih, orang tua itu nganggapnya udah gede banget. Sampai ketika harus tuh guru nolak, hadiah-hadiahnya diambil balik, dia ngerasa jangan nih. Kalau ngaji sama dia, ntar lo nggak ngerti mahalnya agama gimana. Kata bapaknya, kalau bisa mas saya bakal kasih lebih buat Ustaz. Ini kurang, pemberian segini kurang dengan saya Ustaz dan ngajarin anak saya Fatihah atau juz 30. Tapi ketika Ustaz bilang juz 30 nggak ada batunya, saya tarik balik anak saya. Saya takut anak saya ngaji yang mau Ustaznya, model Ustaznya yang nantinya anak saya nggak mengindahkan harga agama. Makanya berlaku dengan kita sekarang gitu. Berapa banyak di antara kita yang nggak mandang dia bisa sholat duha sebagai satu anugerah, dia taat sholat 5 waktu sebagai satu anugerah. Yang dipandang cuma kalau punya duit baru itu rezeki anak soleh, rezeki anak soleha. Tapi bisa sholat, bisa ngaji apa segala macam, orang tuanya nggak mandang. Dan masih berlaku banyak di tengah-tengah kita sampai sekarang. Yang ketika orang anak-anaknya misalnya nih lagi nyari kerja, pengen kerjaannya yang office hour biar gak ganggu pengajiannya, orang tuanya udah kerja dulu ngaji gampang, tercari pengajian lain, lu gara-gara kebanyakan ngaji ntar jadinya begini. Makanya nggak salah ucapan Nabi, anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam artian mencintai agama Islam. Bapaknya, emaknya yang bikin dia jadi mirip Yahudi atau Nasrani. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Itu bukan suci kata ulama. Fitrah itu Islam. Maksudnya setiap anak itu lahir dalam keadaan Islam dan cinta kepada Islam. Tapi bapak emaknya yang bikin anak-anaknya mirip ke Yahudi atau mirip ke Nasrani. Walhasil tadi kita bilang, jangan gara-gara duit seberapa apa segala macam kita kehilangan agama kita, berbuat curang dalam jabatan, perdagangan, transaksi segala macam, jangan nih. Atau transaksi-transaksi yang kita tahu ada haram-haramnya nih, kita jalanin, kita pakai, kita ikutan, padahal kita tahu nih ada haramnya, cuma diiming-imingin bisa kaya lebih cepat, jangan. Makanya kalau ada orang nanya, kayaknya hidup sebagai seorang muslim, seorang mukmin berat banget tuh Ustaz. Berat emang, karena tempat lu bukan di dunia. Jadi patokan tuh kalau ada orang ngerasa capek hidup di dunia, kayaknya mau nyari kerja harus hati-hati, mau nongkrong harus hati-hati, mau makan harus hati-hati, mau milih baju harus hati-hati. Kayaknya hidup di dunia capek banget. Nah, emang capek karena tempat orang mukmin bukan di dunia. Salah kalau ada orang mukmin pengen bahagianya di dunia, salah. Salah satu hal yang paling salah buat kita adalah ketika nyari kebahagiaan di dunia. Kalau nggak kedekatan kita dengan Allah, dengan Rasul, susah. Makanya berkali-kali kita ulang, deketin diri kita sama Allah sama Rasul, biar ada bahagia di dunia, meskipun itu bukan kebahagiaan yang sejati. Kemarin sempat kita bahas masalah minimal masa kehamilan. Udah kita bilang minimal masa kehamilan itu berapa bulan kemarin?
Minimal masa kehamilan berapa bulan? 6 bulan. Jadi kalau ada orang nikah ya terus tidur bareng, udah lewat 6 bulan ngelahirin, bilang itu anaknya. Jangan kayak dibilang itu anak haram baru 6 bulan apa segala macam. Enggak, anak itu 6 bulan tidak bisa lahir. Tapi saya tahu saat dia lahir, nikahnya diburu-buruin karena udah sebulan 2 bulan, biarin. Yang penting semenjak dia nikah, habis itu ada kelihatan tidur bareng 6 bulan, setelah itu anaknya lahir, itu berarti anaknya. Ya tapi kalau nggak sampai 6 bulan, nah ini yang kita bilang bukan anaknya, nasabnya bukan ke dia. Ya, dan sekali lagi kita bilang kalau nasabnya bukan ke bapaknya yang rugi emak. Ya kalau ada anak nasabnya nggak ke bapaknya yang rugi emak. Ya makanya buat kita semuanya para perempuan hati-hati. Ya jangan sampai akhirnya kita rugi sendiri nanti. Ya punya anak nggak tahu nasabnya kemana. Kalau nasabnya udah nggak jelas, nggak tahu yang nikahin siapa. Kalau nasabnya nggak jelas, nggak tahu dapat warisannya dari mana. Ya, dan kalau nasabnya nggak jelas, yang nikahin bukan bapaknya, ntar waktunya dia nikah, kalau perempuan harus berani jujur, nggak boleh diumpetin. Ya udah bapaknya yang nikahin, pura-pura doang, nggak. Itu bukan bapak nasabnya. Tapi kalau seandainya ini orang bener nikah sama emaknya, ya anggap aja seorang laki-laki yang nikah sama janda, jadi mahramnya, tapi bukan jadi nasabnya, enggak. Ya waghalibuha, dan paling umumnya perempuan itu mengandung berapa lama? Tis'atu asyhur, jadi selama 9 bulan. Akhdan min waqi'il hal fa in 'ammatan nisa yalidna ba'da bud'il hamal bi tis'ati asyhur. Ya dari mana Imam Syafi'i tahu gitu? Ya karena ngelihat kebanyakan orang ketika ditanya itulah hamil berapa lama? 9 bulan lebih dikit. Makanya beliau nulisnya 9 bulan. Au yadin 'ala dzalika ayyaman qalilah. Atau bisa jadi lebih sedikit atau kurang sedikit. Wa aktaruha, dan paling banyak kalau orang hamil itu indal Imam Syafi'i paling lamanya 4 sinin, apa yang kita bilang kan selama 4 tahun. Fahiyya nadirah lil ghaya, jarang banget lakinnaha taqwa. Ini jarang terjadi nih. Terus kenapa ditulisin? Karena pas Imam Syafi'i lagi kemarin kita bilang lagi survei, ada benar yang lahirnya setelah 4 tahun dan dalam keadaan sehat. Dokter juga bukan bilang penyakit. Ya silakan kalau mau berkali-kali kita bilang ya, kalau ada orang dalam masalah kehidupannya dia pengen nanya dokter, silakan. Tapi kalau hukumnya fikihnya begitu dah. Ya lagi hamil, tahu-tahu haid, umur 5 bulan tahu-tahu haid. Keluar darah maksudnya. Mau nanya dokter, takut ngeflek keguguran apa segala macam, silakan. Ya tapi kalau dokter bilang aman-aman aja, terus darahnya gimana nih? Nggak jadi hukum, hukum haid udah. Karena mana kita bilang mazhab Syafi'i itu pendapatnya orang hamil bisa haid selama darahnya yang keluar sesuai dengan kategori haid. Ya setelah 15 hari suci dari dari haid terakhir, minimalnya 24 jam, maksimalnya 15 hari. Udah begini keluar darahnya berarti haid udah. Ya nggak peduli dokter mau bilang ini darah ini itu apa segala macam atau suruh istirahat, yang penting kalau keluar darah berarti haid. Ya, dan kalau seandainya tadi kita bilang ini udah 10 bulan, 11 bulan belum lahir juga, gimana ya Ustaz, ya mau sesar, terserah. Ya kalau mau disesar kayak apa segala macam terserah. Tapi dalam mazhab Syafi'inya, dalam pandangan fikihnya ini nggak ada masalah. Nggak berarti orang yang lahir di atas 10 bulan, 11 bulan segala macam jadi begini enggak. Itu yang terakhir kemarin pembahasan kita dari hal-hal ya, yang menyebabkan ya, seseorang wajib mandi. Dan terakhir apa sebabnya? Al-maut. Ya, sebab terakhir ya, yang membuat seseorang wajib mandi adalah kematian. Tapi sebenarnya yang wajib mandi itu bukan mayatnya. Maksudnya yang wajib memandikan itu adalah orang yang hidup sekitarnya. Ya, dan sekali lagi kali-kali kita sampaikan ya, kita sangat menyayangkan kalau nantinya harus terjadi lagi karena perbedaan pandangan politik membuat kita yang merasa bahwasanya yang ngedukung fulan ini bukan muslim, ya nggak wajib disolatin, nggak wajib dimandiin. Pandangan politik ya, meskipun yang naik sebagai gubernur apa segala macam non muslim ya, ini nggak membuat seseorang yang mendukungnya jadi kafir. Jadi jangan sampai dianggap nggak wajib disolatin, nggak wajib dimandiin, jangan. Ya, jadi yang wajib memandikan itu adalah orang-orang yang hidup di sekitarnya.
Karena kayaknya sih repot juga kalau mayatnya mandi sendiri. Bahkan kita yang takut ujung-ujungnya gitu. Ya meninggal, ya dikasih hordeng, mayatnya teriak dari dalam, selangnya dong, selangnya, ada repot. Jangan, udah biar kita mandiin aja dah, diam-diam aja gitu, jangan kayak gerak. Malah kalau kita mau lagi mandi jangan kayak gerak, tahu yang kaget. Udah diam-diam aja kemandiin udah. Ya yang wajib mandikan adalah orang-orang sekitarnya. Dikatakan di sini fa'in, bahwa wajib kifai. Dan ini namanya fardu kifayah. Fardu kifayah apaan? Kalau udah ada yang ngelakuin, udah ada yang bisa, itu nggak ada yang dosa yang lainnya. Dan kayaknya hampir kayaknya nggak ada yang hobi menggeluti profesi ini. Misalnya di Pancoran, Tegal Parang, Mampang Kaya kenal 1-2 doang, dia lagi. Ya makanya kalau yang seandainya yang meninggal ada 2-3, ngapsin tuh antri tuh. Ya mandiin sono dulu, baru mandiin sini, baru mandiin sini. Ya karena sebenarnya sayang banget kalau nggak ada yang bisa. Minimal kalau nggak mau jadi profesi, minimal kita bisa masa dalam artian tahu gitu kapan kejebak. Nggak ada tukang mandiinnya, lagi pulang kampung, masa udah tunda dulu? Mandiin, panggil dah fulan yang suka masih mandiin mayat, ditelepon, ya ditanya kemana ya, lagi pulang kampung nih, di mana di Tegal. Terus gimana dong nih, kita naik kereta dulu, tungguin 7 jam, gara-gara di doang. Orang nungguin anaknya yang pulang dari pesantren aja, kalau kelamaan, kalau bisa udah langsung kuburin aja, nungguin yang mandiin repotan lagi kan. Emang nggak ada yang bisa, nggak ada yang ngerti Ustaz. Sayang nih. Ya, makanya dikatakan di sini wajib kifayah. Ini emang fardu kifayah. Kalau ada yang bisa, yang lain nggak dosa. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang bisa, sekampung dosa tuh. Kalau dalam satu kampung ditanya siapa yang bisa mandiin mayat, nggak ada yang bisa jawab. Maksudnya nggak ada yang berani angkat tangan buat mandiin, semuanya dosa. Ya, dan hal ini yang paling banyak orang nggak sadarin. Kalau buat masalah sholat berjamaah fardu kifayah, tapi kayaknya banyak yang ngakuin. Tapi kalau mandi jenazah, kalau sekampung nggak bisa semua, ini bakal jadi dosa buat semuanya. Lewat wajib niyatul ghusli 'alal ghasil, itu kan mandi wajib ya. Mandi wajib kan berarti harus ada niatnya kan. Ya niatnya siapa yang niatin? Mayatnya? Enggak, yang niatin yang mandiin. Masa kita bilang aku mau mandiin ya, lu niat dalam hati nih. Kalau di dalam hati, kalau diucapin nawaitul ghusla bi rabbil adasil akbar, nah mau pakai topeng daripada kurang ketakutan. Enggak, udah yang mandiin. Berarti yang mandiin yang harus niat, ya Allah saya niat memandikan mayat ini mandi wajib karena Allah. Itu harus diniatin. Ya harus ada niatnya, kalau enggak bukan mandi wajib namanya. Kan tadi bilang segala macam ibadah itu tingkatannya bisa diketahui bedanya dengan niatnya. Jadi kalau sunnah, niat mandinya sunnah. Kalau mubah kayak ke kantor apa segala macam nggak usah pakai niat. Kalau wajib harusnya ada niatnya yang mengatakan mandinya wajib. Dan sebelum masuk ke mandi wajib ada mandi sunnah yang di sini disebutkan. Berapa diantaranya adalah mandi hari Jumat. Ya, kalau mandi hari Jumat sunnah bagi orang-orang yang ingin menghadiri sholat Jumat, laki atau perempuan. Perempuan boleh nggak hadir sholat Jumat? Perempuan boleh nggak hadir sholat Jumat? Sah nggak? Bisa zuhur lagi nggak? Zuhur lagi nggak? Nggak ada. Nggak. Soalnya habis sholat Jumat nggak usah zuhur lagi. Tapi kayaknya kalau di Jakarta kita bisa makainya di Istiqlal doang. Kalau di masjid kita di sini samping-samping yang sholat Id emang jangan. Jadi kalau di masjid-masjid kita yang kecil gini ya nggak usah ikutan dah. Ya, karena kita cukup di sholat Id aja deh, yang masih gabung dah gitu. Sholat lain udah biarin dah. Ya, tapi kalau memang seandainya gitu, apa yang nyobain ikut sholat Jumat di Istiqlal, itu disunahkan dibuat mandi. Ya kalau yang nggak hadir mangga. Waktunya kapan? Waktunya dari pagi, dari habis subuh itu udah bisa niat mandi sunnah hari Jumat. Makanya sekali lagi kita ingatin, yang punya suami, yang kerja di luar nih, maksudnya yang kerja kantoran atau kerja keluar, setiap hari Jumat suruh mandi dulu. Dan mandinya niatin dari sebelum berangkat kerja, tapi kan terkeringatan lagi ya emang. Makanya afdalnya mandi sholat Jumat itu ya sebelum berangkat, ya biar benar-benar tercapai hikmahnya, biar bersih, biar gak bau. Tapi kalau seandainya memang kita gak mungkin pulang lagi, mandi dari rumah dari jam 6 nih, mandi mau kantor, niat mandi sunnah hari Jumat atau sholat Jumat, biar paling enggak kalaupun bersihnya atau baunya nanti tetap aja jadi bau karena capek di kantor, tapi sunnah mandinya udah dapet. Ingetin ya, biar jadi suami istri yang suka ngingetin sunnah. Kata Nabi,
Kata Nabi, kata Sayyidina Abdul bin Mas'ud kalau nggak salah, inna min asbabil rizq al-amru bis shalah wastibar alaih. Dari salah satu yang bisa mendatangkan rezeki ke rumah tuh saat keluarganya itu dalam satu rumah nih, anggota keluarganya saling ingetin sholat. Baru ingetin sholat tuh, ya udah bisa ngedatengin rezeki. Dan diambil semuanya kata para ulama, berarti semua hal yang memakmurkan rumah dengan keadaan, dengan ketaatan, saling ingetin itu bisa mendatangkan rezeki dan kebaikan. Ingetin, banyak laki banyak bini siwa kemana. Ya ingetin tadi itu dibilang hari Jumatnya mandi, ya hari Jumat niatin pas sunnahnya. Ya biar saling ngasih tahu, jangan udah nggak peduli ya, jangan kita ingetin cuma yang perempuan ingat masalah nafkah, ya yang laki cuma ingat masalah dimasakin ini segala macam, nggak ada yang peduli masalah agama ini. Jangan jadi keluarga yang dari lisannya pengen ngumpul di surga, dari perlakuannya nggak ada. Dari lisannya bilangnya pengen ngumpul di surga, dari perlakuannya nggak ada yang saling ingetin, saling ngajak, saling narik bahkan untuk menuju ke surga. Terus niat, terus mandi sunnah, mandi kapan lagi? Mandi sholat id. Ya mandi sholat id termasuk mandi yang sunnah. Kapan mulainya? Ya setelah tengah malam. Ya jam 12 lewat itu udah sunnah mandi sholat id. Makanya berkali-kali kita bilang pas hari raya yang biasa bangun sebelum subuh mandi aja dulu, jangan mandinya setelah subuh. Kenapa? Ditakutin ngantri, ya akhirnya ujung-ujungnya nanti jadi gak sempat mandi, habis sholat id baru mandi, mau ketemu orang baru enggak, jangan. Yang sunahnya mah ketika sholatnya, bukan pas silaturahmi ya, bukan pas mau sholatnya itu disunahkan mandi. Yang mana kita bilang kalau kita tahu di rumah cuma ada 2-3 kamar mandi dan orangnya ada banyak, ya kamar mandi 3, ya anak 7, ya cucu 18, semuanya ngumpul di situ pas lebaran. Rumah ya udah mandi dan dikit-dikit dah. Yang biasa tidur malam sebelum tidur berarti mandi dulu. Yang biasa bangun sebelum subuh mandi duluan. Ya biar habis subuh tuh anak-anak aja dah gitu misalnya. Kalau seandainya memang nggak keburu, tapi seandainya keburu ya awalnya mandi setelah subuh. Kenapa memang tadi kita bilang biar pas keluar sholat itu masih seger-segernya, masih wangi-wanginya, karena itu memang yang dicari intinya. Ya juga disunahkan kapan mandi? Ketika ada gerhana. Ya kalau mau sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu disunahkan mandi dulu. Atau mandi ketika niat minta turun hujan, sholat istisqa sama. Ya juga mandi kapan disunahin? Ketika mau masuk Mekah, ketika mau wukuf di Arafah, ya ketika mau lempar jumroh atau mau masuk Madinah, itu semua disunahkan buat mandi. Ya kaifiyatuhu. Terus sekarang intinya cara mandi gimana? Cara mandi wajib itu ada 2. Ada cara yang standarnya, ada cara yang afdhalnya. Cara standarnya dikatakan di sini yang penting ada 2. Yang pertama niat. Ya, niat ketika dia mulai mandi. Kalau wudu niatnya pas di muka. Kenapa? Karena awal wudu itu adanya di muka. Tapi kalau mandi mulainya dari mana? Bebas. Mau mulai dari kepala boleh, mulai dari kaki boleh, tapi afdhalnya dari kepala biar airnya turun. Ya tapi kalau dia mandinya kakinya di atas ya mulai dari kaki nggak apa-apa, biar airnya turun. Ya intinya sih begitu. Ya afdhalnya dari atas biar airnya turun ke bawah. Jadi dari mana bagian yang mulai kena air, di situ niatin mandi wajibnya. Yaitu yang rukun yang pertama. Ya apa niatnya? Nawaitu fardhu ghusli au nawaitu raf'al janabah au nawaitu raf'al hadatsil akbar, bebas. Mau niat angkat janabah, niat mandi wajib, niat angkat hadas besar, semuanya silakan. Wa tsani ghuslu jami'i dhahiril jismi bil ma'. Ya, dan rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan, basyaratan wa sya'ran. Ya semua rambut-rambutnya, bulu-bulunya, kulitnya, ma'a isalil ma' ila batini sya'ri wa usuli, sampai airnya nyentuh ke dasar rambutnya. Jadi kalau misalnya rambutnya panjang, ya udah itu harus sampai benar kulit kepala kerasa adem tuh begitu. Kayaknya gitu yang saya juga pribadi rasain. Kalau dituang air belum kena kulit kepala, rasa ademnya belum kerasa. Kalau udah kena kulit kepala, ya udah ngerasa tuh air ademnya di kepala, itu berarti udah sampai bawah. Tapi kalau belum, berarti belum tuh. Belum kebasuh semua rambut sampai kepalanya, hati-hati. Ya makanya kebanyakan orang biasanya kalau mandi wajib agak lama. Ya sebenarnya sih nggak mesti lama juga. Yang penting dia paham patokannya mah kelar.
Kadang-kadang karena kita nggak paham patokannya, jadi kelihatan mandi wajib tuh kudu lama banget. Lo ngapain sih di kamar mandi lama banget? Kan lo mandi wajib, maka mandi wajib harus 45 menit. Sama kayak orang main goyang. Enggak juga kan? Ya kecuali lo mandi wajib sampai nyikatin ubin, ya ganti keramik, ya belum waktu cuma kali dah. Nah kalau cuma mandi wajib cuma dasarnya juga kita bilang mandi wajib gak kudu pakai sabun, gak kudu pakai sabun. Terus yang dibilang kudu lama mandi wajib itu dari mana? Kecuali tadi kita emang doyan main air, emang hampir sama saudara mau kecebong, bagaimana kita nggak tahu tadi. Apa namanya kita nggak paham bahwasanya kalau mandi itu kan harus sampoan banget, pakai sabun muka segala macam, enggak. Yang penting kulitnya kena, rambutnya semua kena, udah itu namanya mandi wajib. Yang paling standarnya begitu. Terus apa namanya kata Nabi di sini hadisnya, dan juga airnya jangan banyak-banyak. Masih sering ada yang nanya, Ustaz, kalau mandi wajib kerannya harus dinyalain nggak sih, mau ngapain? Jadi kan katanya kalau kita mandi airnya harus banyak. Enggak, mandi kayak wudhu kayak airnya yang penting cukup, bukan banyak. Airnya mutlak, yang kedua cukup, nggak harus banyak. Mau ngeluarin air sampai air luber gitu keluar, dia sapu dan mubazir ini. Enggak, katanya biar jadi airnya 2 gula Ustaz. Nah embernya segitu doang, 2 gula dari mana? Ya kalau kamar mandi lo kali ada kolam 4 meter kali 4 meter, sekali dah baru tuh 2 gula. Nah kalau emang dasarnya baknya segitu doang, mau nyalain kayak gimana ya sampai airnya luber, yang dihitung tetap yang di embernya itu sampai 2 gula enggak? Enggak, ya udah. Sekarang kalau air ada yang nyipret ke ember, tuh keran dinyalain, emang tuh air yang turun bakal ngusah air yang tadi udah mustaman? Enggak juga kan? Udah, makanya cukup pelan-pelan, agak ngejauhin badan dari baknya, dari embernya. Kalau memang masih ngerasa ragu-ragu, nggak usah diri, agak jongkok atau duduk, mungkin mau rebahan silakan lah. Tapi kalau buka keran itu biar airnya ngucur, ini ngebuat. Itu udah nanya juga ke guru-guru kita, nggak ada fungsinya, karena yang terhitung air itu yang terkumpul tetap yang di wadah, bukan yang dihitung berjalan keluar dari keran, enggak. Gitu. Ya, jadi yang penting airnya mutlak cukup, udah. Makanya kemarin kita bilang Nabi itu mandi cuma 4 kali sidukan, buat kepala, buat badan semua cukup. Meskipun kita bilang ini adalah sebuah karomah mukjizat buat Nabi, di mana air aja nggak bisa dari badan Nabi. Gitu. Jadi kata Nabi di sini, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yusibhul ma' fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nar. Dengerin, buat biar bisa lebih hati-hati lagi. Tapi jangan was-was ya, biar lebih hati-hati. Tapi jangan was-was. Apa kata Nabi? Barang siapa yang punya janabah, terus dia mandi, ada beberapa helai rambut yang gak kebasuh air, kata Nabi, karena sebab beberapa rambut tadi akan Allah hukum dia dengan beberapa siksaan dari neraka. Barang siapa yang punya janabah dan ada dari rambutnya yang gak kebasuh air, kata Nabi, sebab beberapa rambutnya ini bakal Allah hukum dia dari beberapa hukuman di dalam api neraka. Karena kalau intinya sih, kalau dia mandinya belum bersih, berarti junubnya belum keangkat. Kalau junubnya belum keangkat, ya sholatnya nggak sah semuanya. Makanya wajar kalau nanti dia dihukum di neraka. Apa kata Sayyidina Ali? Wa minta ma'adaitu sya'ri wa kana yajuzu sya'ruhu radhiyallahu an. Kata Sayyidina Ali nih, Sayyidina Ali pas dengar Nabi bilang bahaya orang-orang yang rambutnya panjang takut gak kebasuh pas junub, kata Sayyidina Ali, semenjak saat itu saya gak suka lagi rambut panjang. Makanya terkenal setelah dengar hadis ini nih, terkenal Sayyidina Ali itu orang yang rambutnya botak lah buat kita cepak gitu. Tapi ini laki, kalau perempuan jangan. Kalau perempuan makruh, hukum perempuan tuh batasan rambutnya jangan sampai kelihatan potongan rambutnya kayak laki-laki. Nggak haram, makruh. Jangan sampai batasannya kayak laki-laki. Itu batasan minimal buat orang mandi wajib. Jadi rambutnya, kulitnya rata dengan air disertai dengan niat ketika awal basuhan, itu cukup mandi wajib begitu doang. Ada pun pakai sabun ini memang kebiasaan ritual kita setiap hari aja, nggak harus karena sebab mandi wajib, enggak gitu. Terus kalau sunnahnya gimana? Mulai dari kepala dulu 3 kali, terus basuh bagian depan kanan 3 kali, belakang kanan 3 kali, kiri depan 3 kali, kiri belakang 3 kali. Habis itu
enggak, apa namanya, sebelum itu wudu dulu. Ya wudunya niatnya apa? Yang mau niat angkat hadas kecil boleh, niat sunnah mandi wajib boleh. Ya yukhal sya'ra ra'sahu bil ma'. Ya kata Nabi itu kalau yang rambutnya panjang, kalau bisa masukin tuh tangannya, jarinya ke tengah-tengah rambut biar mastiin air masuk. Ya wa yaghsilu syaqqahul aiman. Ya dan juga dikatakan di sini apa namanya, yata'ahad ma'atifahu bil ghusl. Semua, maaf ya, semua yang ada lipatan-lipatan di badannya yaitu disunnahkan buat dipastikan ya dengan tangan, jangan cuma dengan kucuran air. Takutnya ya, yang ada lipatan-lipatan di badannya terus nggak dipastiin, nantinya air nggak masuk, tadi kita bilang ya akhirnya dia jadi nggak kebasuh dan berarti junubnya belum keangkat. Ya, termasuk kita bilang kan, ada orang-orang yang ngerasa jomnya anti air, cincinnya anti air, apa segala macam, ya gelangnya pakai air gak karatan, akhirnya nggak dilepas, ya kan? Pas mandi nggak dilepas. Boleh nggak Ustaz mandi pakai jam? Mungkin mau mandi, mau pakai jam, mau mandi, mau pakai gelang, mau pakai anti, mau pakai rantai, terserah. Tapi kalau seandainya itu keikat kencang di kulit, ya, yang ininya pas-pasan, terus jamnya pas-pasan, pas basuh nantinya air nggak masuk, hati-hati. Dan itu berlaku ketika wudhu sama mandi. Jadi kalau seandainya yang wudhu ya masih pakai jam, lepas dulu dah. Ya apalagi jam-jam misalnya kayak ada pakai bahannya karet gitu tuh, pasti biasanya nggak masuk air tuh, lepas dulu. Ya cincin yang dirasa cincinnya pas banget di jari, lepas dulu. Ya takutnya nanti nggak masuk air, jadi repot. Ya akhirnya hadas kecilnya, hadas besarnya ya nggak keangkat, ya ujung-ujungnya nantinya semua ibadahnya nggak sah. Ya wallahu a'lam. Apa teladannya Nabi Syuaib Ustaz? Teladannya Nabi hampir semuanya yang ngadepin umatnya. Itu ngadepin umatnya yang pembangkang, yang suka ngelawan, itu deh. Kita mah kalau kita bilang teladannya Nabi Syuaib yang secara terperinci, kita yang nggak pernah dengar kisahnya Nabi Syuaib sampai dikejar-kejar, sampai dibelah, sampai dimusuhin, sampai diperangin, enggak. Cuma mungkin ya sebenarnya ntar kita mau ceritain pas Nabi Musa. Kita mau ceritain pas Nabi Musa. Apa teladannya Nabi Syuaib? Ya nawarin anaknya ke Nabi Musa. Ya ketika beliau tahu Nabi Musa yang kesolehannya, kejujurannya, apa segala macam, ditawarin anaknya. Ini ada 2 anak saya, kamu mau pilih yang mana? Ya nggak nunggu anaknya buat dilamar. Ya tapi kalau dengar ada seorang laki-laki yang soleh, anaknya ditawarin. Dan yang kedua, ya mungkin juga teladannya dari anaknya Nabi Syuaib. Ya yang ketiga, misalnya itu tahu nih, padahal kan mereka yang hadapan langsung dengan Nabi Musa kan. Kan kisahnya ketemu Nabi Musa tuh pengen ngambil air, ngantri kan. Ya akhirnya ini perempuan 2 megang sapinya di belakang aja. Kata Musa, kenapa? Kata Nabi Musa, kenapa kalian nggak ngambil air? Ini ya lanas fi hatta yasduru ri'ah. Ya kita nggak mungkin bisa ngambil air kecuali para laki-laki ini udah selesai ngasih minum ternaknya. Hari diambil sama Nabi Musa, sapinya dikasih minum. Ya udah itu dia pulang, udah gitu, nggak akhirnya ya nggak deketin Nabi Musa segala macam atas izin, di luar izin orang tuanya, enggak. Ya mereka tahu yang namanya jodohnya bakal datang aja gitu. Jadi kalau teladan secara spesifik kayak Nabi Ayub kemarin penyakit, ya Nabi Yahya Zakaria yang dimusuhin dikejar kelompoknya, kayaknya Nabi Syuaib nggak ada. Ya tapi mustahil seorang nabi nggak ada hikmahnya. Yang paling minim kita bilang adalah kesabaran mereka dalam berdakwah. Ya, mereka dalam berdakwah, keberanian mereka ngasih tahu yang benar meskipun bakal dicaci orang, dimusuhin orang, ini teladan minimal yang ada pada diri seorang nabi. Ada seseorang ibu meninggal, itu dapat uang, ini kan ya uang sedekah kan nih, kalau orang wafat. Terus ada cucunya yang yatim, butuh duit buat kuliah. Ya, tapi saudara-saudara yang lain mau uang buat 100 hari. Gimana saat mana yang lebih afdal? Ini ma'rufnya, ya, maksudnya kearifan lokalnya, urufnya, biasanya uang yang dikasih itu berapa? Buat bantuin pengurusan jenazah kan? Berarti kalau seandainya buat pengurusan jenazah, ya amanahnya lebih afdal dilakukan buat kita semua.
Termasuk yang saya yakini pastinya gitu buat bantu-bantu. Ini kan biasanya kalau orang-orang kita yang ada tahlilan itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga langsung adain tahlilan kan. Biasanya saat orang dulu ketahuannya tuh niatnya tuh kayak orang-orang nikah, ngasih tuh kayak apa namanya kondangan duit buat apaan? Karena tahu biasanya ada yang belum kebayar. Nantinya mereka bantuin tuh. Ini adat yang baik. Dan juga biasanya itu tuh ada orang yang meninggal tahu nih, ada yang belum apa namanya, ada yang nanti bakal digunakan buat tahlilannya apa segala macam, buat bayar kuburannya ini segala macam. Namanya orang meninggal kan gak ada yang tahu. Kalau kita tahu meninggal kapan, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun berapa, kita nabung buat pengurusan jenazahnya. Iya dong. 3 tahun lagi gue meninggal nih, ini buat kayak kamarnya, ini buat bayar kuburannya. Yang kali nih, kalau bisa dia itu kalinya bagusnya dikit gitu. Yang ini kita bisa kan kalau belum meninggal pas misalnya lagi kali duit, mau gimana? Kalau bayar gali kuburnya susah, bayar kuburannya susah, akhirnya datang tuh gituan. Tapi buat apaan? Buat pengurusan jenazah. Dan buat aneh ya, bukan masalah di kuliah anak yatim, bukan. Kalau seandainya ini buat anak yatim pun, kalau kita bilang buat ini uang buat siapa? Oh ini buat yang meninggal susah. Kalau dibilang buat yang meninggal udah nggak bisa kepakai, kecuali pakai buat keadaan-keadaan itu yang tadi bermanfaat buat dia jadi pahala. Kalaupun bisa jadi milik. Enggak, ini duitnya buat jadi milik si mayat, berarti milik si mayat jatuhnya kemana? Warisan. Jatuhnya bakal ke warisan, nggak bisa ke cucunya gitu. Kalau kita bilang nggak apa-apa dah, kasihnya buat cucu, izinnya ke siapa? Ini kan punya mayat nih. Kalau kita bakal jadi punya mayat, ya izinnya ke siapa? Masa kita bisikin boleh nggak duitnya? Nggak bisa. Ini bukan kita nggak ngambil anak yatimnya, izinin siapa? Kalau dibilang nek maafin ya, belum bayar kuliah nih, buat kita bayar aja ya, yang bilang pakai dah. Nah, repot kan? Ya udah nggak bisa, makanya nggak paling bisa mentoknya itu kita gambarkan dan sebagai kebiasaannya pasti kepake buat keperluan si mayat. Yang kalau itu udah nggak bisa dikonsumsi, berarti yang menjadi pahala buat dia nantinya, buat jadi apa namanya, buat jadi tadi ngasih malah nih cucunya kayak siapa yang butuh, mau yatim apa segala macam, kayaknya susah. Takutnya kita jadi keamanan, meskipun yang sedekah biasanya nggak mikirin bakal kemana, cuma enggak lah. Buat kita yang amanat gunain sesuai tujuan. Kalau kita niat bantu orang lain bayar utang, tapi kita juga utang dulu, gimana ya boleh. Asal jangan sewot tadi itu ini. Orang utang 1 juta, mau kasihan doang sama dia, buminya udah 1 juta. Utang, tahu-tahu yang dibayar utangnya berantem sama dia. Nah ini yang repot. Lu utang lu gue yang bayar ya dulu. Gua pengen utang buat lu doang, yang nyuruh siapa? Nggak ada kan? Kalau nggak ada yang nyuruh, niat bantuin, berarti nggak berhak yang dirugikan kalau nanti ada masalah. Tapi orang yang utang model begini nih, itu berhak dapat zakat meskipun dia orang kaya. Jadi kalau ada orang yang utang buat bantuin orang lain, kalau kita punya duit zakat boleh kasih lebih. Kenapa? Karena emang orang yang membantu menyelesaikan masalah orang lain, itu berhak terima apa namanya, terima zakat meskipun dia orang kaya. Bacaan apa aja yang boleh dibaca orang yang sedang haid? Tahlil arwah boleh nggak? Tahlilnya ini kadang-kadang kita sulit ya. Arwah itu kan ruh berarti ya. Mau baca arwah baca apa? Mau baca arwah nih, mau baca arwah apa coba modelnya coba? Roh siapa yang mau bacain? Ngerti nggak maksudnya? Baca roh tuh gimana nih? Saya mau baca arwah, masalahnya mau baca tahlil sama arwah. Ya kan emang tahlil dikirimin buat arwahnya. Kalau baca arwah gimana? Arwah siapa yang mau bacain? Kasyaf lu. Ini masa arwah juga masih dibacain misalnya, nggak mungkin. Maksudnya itu mana doang lu sih, maksudnya cuma pengen benerin kosakata. Ya kalau orang bilang tuh orang dulu nih, udah kita arwahan aja dah. Maksudnya ngirim pahala ke arwah. Bentuknya apa? Tahlil. Makanya aneh bingung, dia udah ngucap di sini nih, mau baca tahlil sama arwah boleh nggak? Nah dia juga. Arwah itu nantinya mereka yang dikirimin pahalanya boleh nggak? Boleh. Dari mulai apa namanya selesai Quran ini. Oh dari sifatnya sampai sekarang terakhir boleh. Doanya mau mimpin doa bahkan ngaminat silahkan, tapi baca Qurannya Yasin ini jangan. Karena kalau kita baca arwah
doanya apa sih? Ya Allah, kirimkan pahala yang kami baca dari Al-Quran ini buat si mayit atau bulan. Sedangkan kemarin kita belajar yang namanya orang lagi haid nggak boleh baca Quran. Jadi bacanya tahlilnya aja. Oh lagi ada pengajian nih, udah bilang baca dulu ya sinten yang mimpin tahlil, mulai dari astagfirullahaladzim sampai akhir silakan. Doanya silakan, tapi masih bilang Fatihah ini silakan jangan. Biar karena tadi aturannya orang yang haid nggak boleh baca Quran. Kalau niat mandi mau masuk Ka'bah, masuk Ka'bah? Enggak, udah niat sunnah aja. Kayak masuk Masjidil Haram kali ya maksudnya. Masuk Ka'bah bisa gitu, masuk apa ya? Asal gua presiden doang gitu, lagi anggaplah Masjidil Haram gitu. Niatnya gimana? Niat sunnah aja. Niat sunnah masuk Makkah, niat sunnah nanti masuk Masjidil Haram. Kalau lagi haid ketemu boleh rambut yang enggak, dapat kita bilang kuku, rambutnya nggak boleh kecuali anggota tubuh yang lain. Maksudnya anggota tubuh yang bisa tumbuh lagi itu nggak perlu dikumpulin karena nanti yang wajib dibasuh yang tersisa di sini. Itu potong kukunya kan tumbuh lagi kan. Itu yang wajib dibasuh nanti selesai yang masih ada. Gitu. Mau kata itu potongin rambutnya, entar yang dibasuh yang lain yang tersisa di kepala. Yang udah putus, tadi kita bilang makruh. Ada satu hadis yang bilang nanti anggota badannya bakal marah, tapi itu hadisnya nggak soalnya, makanya kata ulama udah makruh hukumnya. Jadi mau dikumpulin silahkan, nggak dikumpulin ya nggak apa-apa. Dan sengaja ngomongnya pun nggak apa-apa ya, ngubah-ngubah aja gitu. Air bekas wudhu yang sebagian masuk ke wadah boleh dipakai nggak? Kalau masuknya cuma sedikit, cipratan dikit doang nggak apa-apa. Kalau banyak, nih wudhu nih, baknya di bawah. Kita wudhu benar-benar di keran yang airnya langsung ada semua, itu baru masalah. Tapi kalau kita kerannya di sini, baknya di sini, yang namanya lagi ngusap sekali cipratan dikit gimana nggak sampai. Kalau banyak baru. Kalau masih kelihatannya dikit mah nggak apa-apa. Gambaran dikit gimana sih kata ulama? Kalau itu digambarkan sebagai sirup. Cipratan ini digambarkan sebagai sirup, kira-kira bakal merubah air nggak kan? Udah nggak apa-apa. Kecuali kalau tadi dibilang bakal merubah air karena cipratannya terlalu banyak, itu baru yang masalah. Pakai kaos kaki sunnah atau wajib? Ya orang perempuan sampai mana? Madzhab Syafi'i, sekali kita bilang madzhab Syafi'i. Ya orang perempuan semua. Dari ujung rambut sampai ujung timur dunia, sampai ujung kaki, itu semuanya aurat. Jadi pakai kaos kaki wajib nggak? Jawab sendiri lah. Meskipun kita nggak berani nyalain, pasti alasan paling gampang nih. Hanya orang dulu jarang saja pakai kaos kaki. Udah ini biasanya dikemukakan sama orang-orang tua juga, ya orang-orang tua. Ya terus juga mereka-mereka yang bawa begini biasanya baru-baru para habaib kita, ya syarifah kita, habaib kita nih, yang kiai biasanya yang masih metode orang ulama-ulama terdahulu yang masih nggak apa-apa. Kenapa? Di mazhab Maliki boleh. Mazhab Maliki itu kaki termasuk aurat kecil yang dalam artian disunahkan buat ditutup, kalau dibuka nggak dosa. Tapi masalahnya kan kita bukan mazhab Maliki kan, ya kita mazhab Syafi'i, berarti harus pakai biasanya pakai kaos kaki dikit-dikit. Ya mau dikit-dikit kanan dulu, kiri belum nggak apa-apa dah. Dikit apa biar yang biasanya. Terserah kalau udah orang gila mah bodo amat. Nanti kan 5 tahun. Ya pakai dikit-dikit, belajar dikit-dikit. Belum muhyiddin awam mah. Kata beliau yang paling ditakuti di zaman sekarang oleh para ulama yang asli, kata beliau, adalah orang-orang awam yang salah milih guru, dan orang-orang awam yang dianggap guru tapi tetap nggak sadar diri. Makanya kata Nabi, di akhir zaman bakal ada para ustadz-ustadz yang sesat menyesatkan. Kan? Tugas kita bukan hanya sekedar ngatain ustadz, bukan, tapi jangan milih sebagai murid jadi ustadz yang begitu. Banyak banget orang-orang yang bukan karena kita lulusan Yaman, lulusan Mesir, Aljazair, Maroko kita ngerasa lebih mulia dari orang yang keluar. Enggak. Yang dari lulusan Yaman, lulusan Tarimun, yang mungkin ilmunya dikit banyak. Makanya kita minta tolong jangan
Dia ngelihat dari lulusannya tapi dari ilmunya. Jangan ngelihat karena kedekatannya, jangan ngelihat karena majelisnya sesuai dengan nafsu kita, jangan. Ilmunya dimainin. Karena orang bisa selamat dengan ilmu, bukan dengan besarnya majelisnya, bukan dengan tingginya nasab gurunya, bukan dengan ilmunya. Ya, jadi tadi dia bilang tolong jangan sembarang. Dia nyari guru apa segala macam, akhirnya jadi bahaya. Wallahu a'lam. Terakhir, ya buat tambahan, buat yang lagi haid, buat malam Jumat depan kan nisfu Sya'ban kan nih. Ya pertama yang kita pengen ngomongin anak-anak muda khususnya, ya malam nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban, ya kata Nabi ibadah. Kalau nggak ibadah jangan ke jalan-jalan lah, dia main di rumah. Ya mau jajan aja udah balik lagi. Ya ini malam Jumat barang nisfu Sya'ban, jangan macam-macam. Bisa ibadah, nggak bisa udah tidur. Ya kalau besoknya nggak keganggu silahkan puasa. Itu wasiat dari Nabi, mulailah wasumu nahar. Ya perbanyak malamnya dengan ibadah, ya dan siangnya ya dengan puasa. Ya dari salah satu malam yang nggak ditolak doa di malam nisfu Sya'ban, malam awal Rajab, ya malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya jangan ketika Allah obral ampunannya rahmat di bulan nisfu Sya'ban kita termasuknya nggak dapat gara-gara musyriknya, gara-gara maksiatnya, gara-gara dendamnya ke orang lain, gara-gara durhakanya sama orang tua, ya gara-gara mabuknya, judinya, apa segala macam tinggalin. Ya buat semua tinggalin, hari masalah-masalah tinggalin, buat malam nisfu Sya'ban tinggalin. Habis nisfu Sya'ban, ya jangan dilanjutin. Masa habis nisfu Sya'ban baru berantem lagi, jangan. Jadi yang penting yang bisa tinggalin. Ya sayang, Allah begitu banyaknya ampunan kita nggak dapat, kayaknya malu. Ya kasar katanya, orang lagi hujan gede-gedenya, orang pada masa di jalanan belum yang kering kan aneh. Hujan gede banget, rata, kalau bahasa orang itu rata, sepancoran ngomong tegal parang. Ya orang pada basah, lu doang yang kering kan malu. Ya orang yang dapat ampunan, itu doang yang kagak, jangan. Ya dan jangan mentok dengan ibadah tuh baca yasinan, jangan. Udah berhenti deh musuhan yang yasinan 3 kali, yang nggak yasinan, biarin aja. Yang penting masing-masing ibadah. Ya kita juga minta ke saudara-saudara kita yang nggak yasinan, gak usah ngomongin ritual kita ya. Kita mau ibadah dengan sholat, baca Quran, sedekah silahkan. Kita percaya dengan yasin silahkan. Cuma jangan sampai mentok di maghribnya doang. Udah yasin 3 kali kayaknya udah surga gue nih. Oh doa gue kabul, udah panjang umur, rezeki, sehat afiat, gembira, senang, sentosa, gue semua ini. Nah iya, ngapain ya 3 menit doang itu. Dari maghrib ke subuh masih banyak banget. Banyakin lagi ibadah, jadi kita buat doa. Ya kita ada orang-orang yang terlalu banyak lalai di hari-hari biasa, di hari istimewa jangan. Di hari istimewa jangan terlalu banyak lalai di hari biasa. Di hari-hari istimewa yang Allah kasih jangan lalai juga. Itu malam Jumat ada main doang, nonton segala macam. Wah lah ngapain? Kalau nisfu Sya'ban nih tahu nonton apa ya? Ini nisfu Sya'ban tahu nonton apa ya? Ngapain? Udah masih ibadah. Pinjam 10 ngantuk tidur. Ya bangun jumpa, mau sahur apa segala macam, mau puasa silakan. Nggak bisa puasa kayak terlalu berat besok kerjaannya, ya ikut terusin dengan tahajudnya, doanya sampai subuh. Ya kan nanti malam Allah mandang semua dari kita. Dikasih ampunannya semuanya buat dari hamba-hambanya kecuali yang musyrik, yang musuhan dan lain-lain yang kita sebutin tadi. Ya kalau yang lagi haid terserah. Tadi mau sedekah bisa, zikiran boleh, salawatan boleh. Yang punya istri, yang punya suami, teman nisfu Sya'ban, udah buktiin semuanya banyakin niatin ibadah. Ya yang punya murid misalnya, ya ngajarin murid-muridnya. Ya ini biasa jam berapa nih les nih? Dari jam 7 sampai jam 9, namanya sampai jam 2 dah gitu. Biar gue ngajarin lo, pokoknya gue ibadah nih, gue ajarin sampai jam 2. Lo tidur lah sini. Terserah, pokoknya banyakin ibadah dengan yang kita bisa. Kalau haid jangan berhenti, jangan kayak orang putus asa. Wah haidnya udah berhenti kayak ibadahnya. Ya? Banyak ibadah yang lain, yang banyak jadi anak. Ya ada orang tua di rumah, bakti orang tuanya. Ya kasih lihat, ngepel, ya nyapu, terus bersihin, nyuci piring, ya pelin semuanya bersihin, pelin kasur-kasur, mak bapaknya pelin semuanya, pelin dah punya. Masa pada demak-demak lu tidur situ, terserah dah. Yang penting jangan rasa putus asa dengan adanya terdatangnya haid. Jangan berhenti. Ya intinya manfaatin. Malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir, ya tentunya biasa. Maksudnya memang udah jadi ritualnya, bukan ritualnya, menghindari. Yang Nabi bilang tadi, orang yang musuhan nggak dapat ampunan, ya kita saling minta maaf. Kita saling maafin, ya biar ya nantinya kita dapat
ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan di bulan nisfu Sya'ban nanti Allah tulis kita sebagai orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan semua orang yang bantu majlis kita dengan tenaganya, waktunya, pikirannya dibalas dengan balasan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit di antara kita diangkat sakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan sakitnya sebagai pengukur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga doakan buat almarhum Taufik Muhammad Ali, ya orang tua dari salah satu teman kita Zahra yang meninggal kemarin. Mudah-mudahan Allah ampuni segala macam dosanya, Allah ampuni segala macam khilafnya, Allah terima segala macam amal ibadahnya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa, jammilna bil afiyah wa aqimna bil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wa mal, innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.